Percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Nah, kita tahu bahwa di dalam gerak melingkar itu ada kecepatan linier yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasan lingkaran. Misalnya posisi awal di A, kecepatan liniernya V1, arahnya ke sana. Kemudian bergerak ya, berputar. Sekarang posisinya di B. Kecepatan liniernya sekarang menjadi V2. Kemudian terus ke C. Kecepatan liniernya sekarang menjadi V3. Nah, kalau kita perhatikan di sini di gambar V1, V2, V3 itu digambar semakin panjang ya. V1 dengan V2 lebih panjang daripada V1, V3 lebih panjang digambarnya daripada V2. Ini artinya bahwa kecepatan linier besarnya bertambah. Semakin besar semakin cepat. Nah, berarti ini kecepatan liniernya, lihat arahnya berubah ya, arahnya berubah dan juga besarnya berubah. Arahnya awalnya ke sini menjadi ke atas, menjadi ke sini arahnya. Besarnya pun berubah semakin besar. Nah, ini di sini kecepatan linier itu arahnya berubah ya, arahnya berubah, maka menimbulkan itu istilahnya itu percepatan sentripetal, lambangnya AS. Nah, jadi ini percepatan sentripetal timbul karena kecepatan linier itu berubah karena faktor arahnya berubah ya gitu. Ini arah percepatan sentripetal itu dia selalu menuju ke pusat lingkaran. Tuh, kita lihat yang merah ya. Ini ke pusat lingkaran. Nah, ini kemudian kecepatan linier itu tadi dikatakan besarnya bisa berubah, bisa tetap ya. Mungkin kalau tetap ini kecepatannya tetap, nggak semakin cepat nggak semakin lambat. Nah, di gambar ini kecepatannya semakin besar. Nah, ini maka untuk kecepatan linier yang bila besarnya berubah ya, maka akan menimbulkan itu istilahnya itu ini percepatan tangensial. Nah, jadi percepatan tangensial timbul karena berubahnya besar dari kecepatan linier. Tuh. Arahnya bila kecepatan semakin besar seperti ini nih, makin besar kecepatannya, maka percepatan tangensial searah dengan arah kecepatan. Tuh lihat, searah tuh yang hijau ini ya. Searah dengan kecepatan liniernya, maaf ya, searah dengan kecepatan liniernya. Kemudian bila kecepatan berkurang, nah seperti ini berkurang tuh lihat nih, ini besar semakin pendek kecepatan liniernya, berarti artinya ini semakin pelan ya, putarannya semakin pelan, maka kecepatan liniernya semakin mengecil. Nah, bila kecepatan berkurang, maka percepatan tangensial berlawanan dengan arah kecepatan. Jadi lihat di arah. Nah, ini berlawanan tuh. Kalau ini kecepatan liniernya ya ke sini, percepatan tangensialnya ke bawah ke sini ya. Kecepatan liniernya ke atas, percepatan tangensialnya ke bawah. Kecepatan liniernya ke kiri, percepatan tangensialnya ke kanan. Jadi berlawanan ya. Nah, sekarang kita akan menghitung besar percepatan sentripetal. Nah, ini besarnya misalkan ini awalnya di A, kecepatannya V1, kemudian menjadi dB, kecepatannya V2. Nah, kalau kita gambar lagi nih V1 ke sini ya, kecepatannya. Kemudian V2 ke sana kecepatannya. Nah, ini ada perubahan kecepatan. Inilah perubahan kecepatan, faktor perubahan arah. Kemudian ini kita gambar lagi ya, OA, OB dengan AB. Kalau kita perhatikan ini dua segitiga yang sebangun. Kalau sebangun maka berarti yang ini, sisi ini dibagi sisi ini. Sisi ini itu adalah V ya, besar kecepatan besarnya.
itu akan sama dengan sisi ini nih dibagi sisi ini. Sisi ini adalah AB, sisi ini adalah R tuh. Nah, sehingga nanti ini delta V per V. Nah, AB ini besarnya hampir sama dengan V kali T ya. Nah, V kali T, kemudian ini dibagi dengan R. Sehingga nanti ini dia delta V per T, V kuadrat dibagi dengan R. Ini bentuk lain dari sini ya. Jadi ini persamaan ini sama dengan ini. Buktinya sama ya, delta V kali R. Delta V kali R akan sama dengan V kali T. Jadi V kuadrat kali T. Ini juga V kuadrat kali T gitu ya. Oh, ingat bahwa yang namanya percepatan itu adalah begini formulanya kan, delta V dibagi dengan T. Sehingga nanti delta V dibagi dengan T itu kan V kuadrat per R. Berarti ini adalah A-nya. Nah, ini harusnya A V kuadrat per R. Oh, berarti percepatan karena faktor perubahan arah ini besarnya. Dengan kata lain, percepatan sentimeter besar adalah V kuadrat per R. Nah, ini ya. R-nya jari-jari lintasan, V-nya kecepatan linier, satuannya meter per sekon, kemudian AS percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. Sekarang percepatan tangensial menentukan besarnya nih. Kita tahu A itu delta V per T. Sementara untuk delta V besarnya berubah itu ya V2 dikurangi V1. Dan besar dari kecepatan linear itu kan kecepatan sudut dikalikan dengan R. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sehingga nanti karena yang berubah itu adalah kecepatan sudutnya, R kan nggak berubah. Jadi tetap segitu aja. Sehingga nanti ini seperti ini. Delta V-nya omega 2 kali R dikurangi omega 1 dikali R. Nah, ini. Nanti ini nih, karena dia berbeda, kita masukin ke dalam kurung, dia R-nya sama dikeluarkan. Bentuk ini sama saja ya gitu kan. Kemudian karena delta V-nya ini kita ganti ini dengan ini kan. Nah, ini jadi begini tuh, lihat. Oke. Nah, nanti ini kita pisahkan ke sini nih, R kali dengan R. Sehingga yang ini nih, ini adalah tiada lain merupakan alfa, percepatan sudut. Omega T dikurangi omega O dibagi dengan T. Nah, omega T itu ya berarti dalam kotak ini ya omega 2 ya kan. Omega O kecepatan sudut awal berarti omega 1. Nah, ini per T. Berarti ini sama saja dengan alfa. Dengan kata lain adalah A sama dengan ini kata-kata dengan alfa dikali dengan R. Oh, berarti percepatan yang timbul karena perubahan nilai kecepatan linearnya adalah ini. Nah, dengan kata lain, percepatan tangensial besarnya adalah alfa kali R. Nah, percepatan dalam gerak melingkar itu dibentuk oleh dua ini, percepatan sentripetal, percepatan tangensial. Bagaimana cara menentukan percepatannya? Nah, begini bantuannya pakai gini ya. Namanya ini jajar genjang. Nah, jadi A sama dengan secara matematiknya berarti mencari yang ini kuadratin ya, tuh diakarkan. Ini pakai Pitagoras ya, Pitagoras nanti ya. Oke, ini besarnya percepatan sentripetal dikuadratin ditambah besarnya percepatan tangensial dikuadratin, hasilnya diakarkan. Inilah menentukan nilai percepatan pada gerak melingkar. Oke, terima kasih.